Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir berjamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu paling utama dan juga senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada sekalian, yang pada akhirnya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian menghantarkan kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan sholat Isya berjamaah yang insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Yang mudah-mudahan seluruh amaliyah kita semenjak kita melaksanakan syaur sampai kemudian kita iftar, sampai kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah, mendapatkan keriduan dan juga pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga mereka yang senantiasa istiqomah ittiba atas apa yang beliau sampaikan hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sekalian yang di sini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul udzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir diberikan tema dengan judul Ramadan waktu yang tepat untuk berbagi. Tidak salah sebetulnya tema ini, ya, sebab namanya berbagi, ya, tidak mengenal waktu. Kapanpun, dimanapun, ketika kita memiliki kemampuan, ya kita mesti berbagi dengan mereka yang membutuhkannya. Pertanyaan adalah kemudian kenapa kemudian Ramadan dijadikan sebagai momentum untuk berbagi? Ini suatu pertanyaan yang menarik barangkali, yang menggelitik untuk kita bahas, kita pahami dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih sekitar 5 menit ke depan. Mudah-mudahan argumentasi atau alasan yang Al-Fakir sampaikan bisa mewakili alasan daripada panitia kenapa kemudian panitia membuat temanya Ramadan sebagai momen untuk berbagi. Hadirin, tentu kita tahu bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang kemudian Allah berikan kekhususan, terutama dalam konteks Allah memberikan balasan atas setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Kita tahu di dalam surah Al-An'am 160 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang kemudian berbuat kebajikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Ini baru kemudian dalam konteks pemahaman secara umum. Artinya bahwa setiap pahala-pahala iman di Ramadan maupun di luar Ramadan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Seumpama kalau kita berinfak 1.000 rupiah, maka Allah akan balas, kalau kita bicara dengan matematika, sebesar 10.000 rupiah, 10 kali lipat. Ya, artinya apa? Artinya momentum Ramadan bisa dijadikan sebagai momentum ketika kemudian kita ingin berbuat kebaikan, berbagi dengan sesama. Mengingat tadi Allah bukakan promosi atau membukakan diskon pahala yang luar biasa besarnya. Ya.
Bahkan di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kamatsali yunfikuna fi sabilillah. Kamatsali habbatin ambatas sab'a subulat. Perumpamaan orang yang berinfak, yang memberikan sesuatu kepada orang lain di jalan Allah, Allah ibaratkan seperti sebuah biji yang Allah tumbuhkan. Ya, sebuah biji yang Allah tumbuhkan jadi sebuah pohon yang kemudian pohonnya bercabang 7. Kemudian di masing cabang berbuah 10 untai. Kalikan 70 lipat dan ganjaran atau pahala yang diberikan kepada kita. Nah, di dalam momentum Ramadan ini tentu akan lebih tinggi lagi, lebih besar lagi pahalanya kalau kita kemudian berbagi. Dan konteks berbagi, jemaah sekalian, tidak hanya dipakai dalam konteks secara materi saja. Ya, karena kita berbagi memberikan sedekah, memberikan materi. Padahal sebetulnya dalam konteks ayat bicara tentang masalah sedekah itu cakupannya luas. Kita bisa memberikan berupa materi maupun non materi. Misalnya, kalau memang Bapak Ibu memiliki kesanggupan secara materi, boleh berbagi. Banyak saudara kita yang masih kekurangan. Atau dalam konteks yang lebih simpel lagi, mungkin di sini ada jamaah yang masih belum memiliki kemampuan tahsil Al-Quran dengan baik, dan ada Bapak Ibu yang lebih baik, ajarkan kepada mereka yang kurang paham tahsilnya, kurang baik bacaannya, ajarkan. Itu juga bagian daripada berbagi, gitu. Ya, jadi dalam konteks berbagi atau sedekah atau jariyah tidak sebatas dalam konteks materi, memberi makanan, minuman, tidak hanya itu, tapi juga ketika kita memiliki kemampuan berdakwah, memberikan tausiah, itu berbagi. Bahkan di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa balighani walau kana ayat, sampaikan meskipun hanya satu ayat. Itu juga bagian daripada berbagi. Yang kedua, saya barangkali adalah mengapa kemudian momentum Ramadan dijadikan sebagai momentum untuk berbagi. Bil khusus dalam tanda kutip kita namanya sedekah. Jemaah sekalian, sedekah merupakan perbuatan yang paling sederhana, paling simpel, paling mudah dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Ketika kita memiliki kemampuan memberi, tinggal kita berikan. Dan ini kemudian Allah abadikan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah katakan di situ, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas shalihin. Jadi ketika kemudian kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, maka kemudian infaklah sebagian rezeki daripada yang aku berikan kepada kalian. Ya, jangan kemudian kita menunda waktu. Sebab apa kata Allah? Ketika kita kemudian di antara kita dipanggil Allah, maka ketika mereka ingin kembali ke dunia ini, hanya satu permintaan, ya Allah kembalikan atau tangguhkan aku, kembalikan ke bumi ini hanya untuk bersedekah saja. Hanya sedekah saja, saking simpelnya ibadah sedekah. Tadi jemaah kalau pulang dari sini barangkali dibuka ya di surah Al-Munafiqun ayat ke-9, 10 sampai akhir. Ya, 9, 10, 11. Di situ bagaimana kemudian pentingnya berbagi. Hanya sebatas sedekah saja. Ya. Orang-orang yang di alam sana jemaah sekalian, mereka kemudian memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke bumi ini hanya untuk bersedekah harta 1 menit saja atau mungkin sekian detik saja. Ya, ini pentingnya barangkali momentum kita Ramadan ini, bagaimana kemudian kita gunakan, manfaatkan. Ya, bila kita memiliki kelebihan iman rezeki kita dalam bentuk materi maupun non materi, mari kita berbagi. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki dalam bentuk materi, kita berbagi. Tadi ketika Al-Fakir berangkat ke sini di perempatan Simpang Polda kiri kanan, ada saudara kita yang menggunakan topeng-topeng badut. Mereka bertuliskan, mohon bantuannya, istri saya sedang hamil, mohon bantuannya, macam-macam. Kalau kita memiliki kelebihan, ya rezeki kita serahkan kepada mereka, supaya mereka di saat kita asyik khusyuk sholat tarawih, sholat witir, ada saudara kita di luar sana yang mereka masih berkeliaran mencari rezeki, hanya untuk kemudian memenuhi kebutuhan di hari itu. Mudah-mudahan
Di momen Ramadan ini kita diberikan kemudian al-ghaiyah, motivasi kita supaya kemudian bisa berbagi sama kita. Ima berbagi dengan materi maupun ima dengan non materi. Wallahu a'lam bishawab. Aku lebih hada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud.